Bapak, sudah saya beri akses untuk semua bisa share screen. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berapa persen, Mas Budi? Sudah berapa orang ini, Mas Budi? 6 peserta. Tapi ada ini, mungkin ini pengaruh gangguan jaringan ya, keluar lagi ada sebagian ini. Oke. Oh, itu ya. Karena memang di sini juga hujan deras tadi. Oh, enggak. Tapi bisa aja kan diteruskan, jadi nanti rekaman videonya nanti di-share di grup, bisa ditonton ulang. Baik, ya. Kalau begitu kita mulai aja ya. Oke, silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama mari bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Malam hari ini Allah mempertemukan kita dalam suasana daring untuk membahas sedikit bimbingan tentang bab 1. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu karena ini adalah bagian dari proses yang harus Bapak Ibu lalui. Kalau ada kecuali Faisal punya HP Faisal ini. Sehingga Bapak Ibu, ini semua ujiannya bukan soal sulitnya menulis, tapi bagaimana Bapak Ibu itu sabar dan mau konsentrasi. Sederhana saja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau kesulitannya menulis, Bapak Ibu masih punya WA, pasti bisa saling tanya, terutama dengan saya, dengan Mas Budi dan yang sebagainya. Persoalannya yang tidak bisa kita selesaikan itu kalau Bapak Ibu malas. Nah, ini yang jadi problem utamanya itu. Tapi saya yakin Bapak Ibu ini semangat yang luar biasa, saya apresiasi, maka dari itu malam hari ini saya meminta kepada Mas Budi untuk ketemu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, acuan kita pada malam hari ini adalah tentang indikator yang akan kita gunakan. Bapak yang saya hormati, untuk malam ini saya memperdalam sedikit saja mengenai bab 1 itu apa saja yang harus Bapak Ibu pahami dan kita sepakati itu Bapak Ibu. Jadi isinya dari bab 1 itu diantaranya yang jelas latar belakang Bapak Ibu. Yang kedua nanti identifikasi masalah. Yang ketiga rumusan masalah. Yang keempat tujuan penelitian atau tujuan PTK. Yang kelima definisi opsional. Dan yang terakhir adalah manfaat PTK. Nah ini Bapak Ibu yang akan saya sampaikan nanti 1 jam ke depan. Kita lebih banyak dialog Bapak Ibu. Nanti satu persatu Mas Budi supaya bisa memberi kesempatan kepada teman-teman untuk bisa bertanya. Jadi nanti saya sedikit menyampaikan indikator yang harus kita pahami. Baik, kita mulai Bapak Ibu, kita masuk di bab 1 dulu. Bab 1 ada latar belakang. Pada alinea ke-1, Bapak Ibu, ada proses pembelajaran tentang khasnya musim sekarang, yaitu musim pandemik. Itu Bapak Ibu. Jadi inilah yang membedakan tulisan Bapak Ibu dengan tulisan karya-karya orang lain yang tidak menyesuaikan dengan kondisi. Jadi Bapak Ibu, alinea 1 kita bicara tentang pembelajaran di masa pandemik. Nah, jadi Bapak Ibu kalau
mungkin Bapak Ibu yang kemarin sudah terlanjur sudah dikoreksi, kemudian nanti belum ada ini, saya kira insertkan saja tentang ini supaya apa ini Bapak Ibu, supaya para pembaca itu semuanya mengerti bahwa ini tulisan dibuat pada saat musim pandemi. Itu poin yang pertama. Nah, realnya Bapak dan Ibu kan tanya tuh, realnya bagaimana Pak kita nulis di alinea 1 tentang pembelajaran pandemi itu? Bapak Ibu bisa mengutip dari Permendikbud nomor 4 tahun 2020. Nah, jadi di situ Jadi di situ Bapak Ibu nanti bisa mengutip itu contoh saja Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu bisa mencari dari sumber-sumber lain yang berkaitan dengan pembelajaran pada masa pandemik. Itu Bapak Ibu. Jadi alinea 1 kita sepakat itu Bapak Ibu supaya tulisan kita itu menyatu dengan kondisinya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang terjadi atau apa yang muncul dalam strategi pembelajaran pada masa pandemi itu? Isunya apa? Isunya apa? Itu Bapak Ibu. Nah, isu ini di sini namanya isu Bapak Ibu ya, sifatnya masih melebar gitu ya Bapak Ibu. Jadi isu ini masih melebar tentang pembelajaran pandemi. Tapi Bapak Ibu jangan terjebak di sini. Isu strategis pembelajaran pada masa pandemi khusus di sekolah saja. Karena di sini ada perguruan tinggi juga memakai pembelajaran di musim pandemi ini, ada juga yang melaksanakan. Jadi Bapak Ibu nanti menulisnya berkaitan dengan pembelajaran pada saat pandemi. Itu Bapak Ibu. Berkaitan dengan pembelajaran Baik, saya lanjutkan yang ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga adalah kondisi real pembelajaran saat masa pandemi. Nah, ini Bapak Ibu sudah tidak ngawang-ngawang lagi. Ngawang-ngawang itu artinya tidak bermimpi lagi, tapi di sini Bapak Ibu sudah membumi. Bapak Ibu sudah bicara kenyataan. Kenyataan yang terjadi pada saat pembelajaran pandemi itu bagaimana? Maka dari itu untuk memerinci ini Bapak Ibu khusus untuk untuk ciri khas kita saja sebetulnya Bapak Ibu, maka kita pecah menjadi 3. Bagaimana aspek guru dalam pembelajaran daring di masa pandemik ini? Bapak Ibu cerita tentang itu. Yang berikutnya Bapak Ibu, aspek siswa dalam pembelajaran daring itu saat ini faktanya bagaimana? Yang terakhir, Bapak Ibu tentu bisa merasakan aspek dari suasana belajar pandemi pada saat daring itu seperti apa. Jadi ini 3 hal Bapak Ibu, 3 hal penting sebetulnya ini dipayungi dalam kondisi real pembelajaran pada saat pandemi. Adanya di alinea yang ketiga. Jadi alinea yang ketiga bisa Bapak Ibu kembangkan kalau mau bikin alinea baru, misalnya alinea 3 kemudian dikembangkan sub alineanya adalah tentang aspek guru dalam pembelajaran daring saat ini itu realnya kayak apa. Ya, ini Bapak Ibu. Nah di sini Bapak Ibu yang perlu dipaparkan, Bapak Ibu jangan mengutarakan sesuatu yang enak-enak saja. Misalnya kita lihat contoh, misalnya, oh di sekolah kami sinyalnya bagus, misalnya gitu ya. Di sekolah kami itu gurunya sudah siap IT semua. Di sekolah kami itu anak-anaknya sudah bisa pegang HP semua. Misalnya, itu adalah yang bagus-bagus. Jadi di sini sebetulnya kenyataan yang ingin kita ulas itu di sini kondisi real yang memang pada saat Bapak Ibu itu melihat pada saat itu seperti apa. Pertanyaannya, Pak, kalau memang kondisinya real itu bagus-bagus bagaimana? Nah, ini nanti memposisikan kitanya agak sulit ya Bapak Ibu kalau yang kita tulis itu bagus-bagus. Karena di sini sebenarnya kita akan mengupas masalah. Jadi ini Bapak Ibu ya. Jadi saran saya
untuk aspek guru, aspek siswa, aspek suasana belajar, itu di sini dicari kira-kira fakta-fakta yang bisa kita angkat nantinya akan menjadi masalah, kemudian kita cari solusinya. Baik, itu ya Bapak Ibu di alinea yang ketiga. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita tahu itu tadi masalahnya guru apa, masalah siswanya apa, kemudian masalahnya kondisi pembelajarannya seperti apa, baru kita cari tahu masing-masing dijaga. Dalam menulis itu dalam satu halaman itu standarnya antara 3 sampai 4 alinea. 3 sampai 4 alinea. Masing-masing alinea itu paling banyak 7 baris paling banyak. Paling sedikit 5. Jadi yang paling bagus itu 5 dan 6, itu yang paling bagus. Kalau 7 juga kebanyakan. Nah ini Bapak Ibu, jadi penyebab timbulnya dari aspek siswa itu apa? Penyebab timbulnya dari guru itu apa? Penyebab timbulnya dari masalah kondisi atau situasi belajar seperti ini apa? Nah, Bapak Ibu nanti temukan di sini. Mungkin masalahnya sama, tapi dengan bahasa yang berbeda-beda di sekolah yang berbeda, maka akan menghasilkan karya yang berbeda juga. Gitu. Jadi walaupun ini outline-nya, garis besarnya, sistematikanya sama, tapi karena Bapak Ibu dari sekolah yang berbeda-beda dengan menyusun kalimat sendiri yang berbeda-beda, maka nanti hasilnya juga akan bunyinya berbeda. Nah, itu ya Bapak Ibu, setelah tahu penyebabnya, maka pada alinea berikutnya Bapak Ibu, kita cari solusi penyelesaian masalahnya. Jadi tadi penyebabnya ada guru apa, siswa apa, kemudian dari kondisi belajarnya seperti apa, itu penyebabnya sudah ketemu. Lalu dari 3 hal ini Bapak Ibu, nanti bisa kita cari formula untuk menyelesaikan masalahnya. Dengan kata lain, kita carikan solusinya. Ini Bapak Ibu. Nah, setelah tahu misalnya solusi, contohnya misalnya, pembelajaran daring anak-anak sekarang lebih suka anak-anak itu nonton video. Nonton video tetapi nanti dirangkai dengan belajar konsep ada di Google Classroom misalnya begitu. Ini berarti nanti solusinya kan Bapak Ibu menggunakan aplikasi atau program Google Classroom dan penayangan video. Nah, penayangan videonya ini Bapak Ibu nanti harus jelaskan. Penayangan videonya itu masuknya di mana? Apakah terpisah atau masuk di dalam satu Google Classroom itu. Jadi ini Bapak Ibu harus rinci nanti solusinya di sini. Ini contoh loh ya Bapak Ibu. Jadi saya tidak bermaksud untuk merubah apapun judul Bapak Ibu, tetapi kita lebih detailkan supaya solusi Bapak Ibu itu tidak nanti disamai oleh orang lain. Terutama nanti yang di luar grup ini, Bapak Ibu ya, yang di luar grup ini, walaupun nanti tempatnya berbeda, saya sebagai pembimbing, saya akan mengarahkan tidak boleh terjadinya plagiasi. Ini menjamin supaya Bapak Ibu, semuanya yang PNS ini, kalau nanti mengajukan itu tidak diragukan lagi tulisannya Bapak Ibu. Itu maksud saya. Baik Bapak Ibu, saya lanjut ya. Setelah kita menemukan solusi tadi, jadi solusi itu yang paling tahu Bapak. Jadi Bapak itu, Bapak Ibu seperti dokter. Kalau saya pusingnya penyebab pusingnya apa? Kalau ketemu penyebabnya, maka formula obatnya pakai apa? Nah, itu identiknya seperti itu. Jadi kalau di sekolah itu penyebabnya anak tidak mau ogah-ogahan, tidak mau belajar dalam musim pandemi ini, dia lebih suka dengan YouTube, maka solusinya seperti apa? Supaya anak-anak ini mau diarahkan, mau belajar. Intinya itu. Nah, masalah solusi Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengingatkan saja, jadi untuk kondisi saat ini kurang relevan kalau solusinya misalnya diarahkan supaya bagaimana menghasilkan
nilai yang meningkat misalnya begitu. Itu kurang relevan. Kenapa Bapak Ibu? Itu namanya ngejar kurikulum. Sedangkan Permendikbud nomor 4 tahun 2020, kurikulum itu tidak menjadi tidak menjadi target utama. Tapi yang paling utama adalah anak-anak supaya bisa ada kecakapan hidup terutama untuk menanggulangi COVID-19 ini. Jadi di sini mengikat Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita kita akan berdiskusi lebih dalam tentang ini, silahkan Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu setelah cari solusi itu, ya solusi tadi, maka Bapak Ibu mengatakan bahwa solusi ini penting. Solusi ini penting. Nah, jadi ini nanti ada kata kunci bahwa solusi yang sudah saya tetapkan atau yang sudah penulis tetapkan itu memiliki arti penting. Itu kata kuncinya, memiliki arti penting. Mengapa kan pertanyaannya? Jadi kenapa memiliki arti penting? Karena apa? Nah, ditinjau aspek guru, aspek siswa, dan aspek kondisi. Ini Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu di alinea setelah arti penting, kenapa Bapak kok harus mencantumkan arti penting? Kalau penelitian Bapak Ibu tidak diberi kata arti penting, artinya yang kita tulis itu biasa-biasa saja. Kalau biasa-biasa saja, untuk apa kita teliti? Jadi sesuatu penelitian itu adalah sesuatu yang memang sangat penting dan mendesak, Bapak Ibu. Urgent. Jadi kalau tidak penting dan tidak mendesak, buat apa kita angkat jadi judul? Buat apa kita melakukan PTK? Nah ini Bapak Ibu. Jadi ini menjadi pengunci. Jadi ini juga indikator-indikator yang ditetapkan. Saya mengutip di antaranya sebagian besar itu dari penilaian PTK untuk angka kredit. Jadi ini untuk membantu teman-teman yang berasal dari PNS untuk bisa nanti tulisan PTK-nya itu ketika dibaca oleh tim itu sudah menggambarkan gambaran real pada saat itu, di samping itu indikatornya sudah sesuai. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya lanjutkan. Selain tadi penelitian itu punya arti penting, maka Bapak Ibu juga harus memastikan bahwa ini adalah sesuatu yang baru. Nah, bagaimana cara menemukan sesuatu yang baru? Ini Bapak Ibu. Maka caranya Bapak Ibu kan kemarin sudah saya sampaikan lewat Pak Budi, lewat grup, Bapak Ibu supaya mengumpulkan 3 jurnal. Nah, dari 3 jurnal itu Bapak Ibu, ya, dari 3 jurnal itu, Bapak Ibu nanti akan menganalisis apa perbedaan jurnal 1, 2, dan jurnal yang ketiga. Lalu berikutnya, Bapak Ibu akan mencari apa persamaannya. Nah, Bapak Ibu, itu posisinya nanti judul atau tema Bapak Ibu itu ada di mana. Jadi kita Bapak Ibu ngambil celahnya. Ini yang dimaksud dengan novelty, ini yang disebut dengan kekinian. Mengapa judul ini ditetapkan? Jadi dengan demikian Bapak Ibu, pastikan bahwa judul yang kita angkat itu tidak ada orang lain yang menyamai, karena kita memiliki karakteristik sendiri. Mengapa seperti itu? Karena karya orang memang ada seperti itu, tapi punya saya adalah mengambil tengah-tengah antara karya orang lain satu dengan karya orang lain yang lainnya. Jadi Bapak Ibu cari di tengah-tengah. Dengan demikian maka Bapak Ibu ini konstruksi dari penelitian penelitian PTK di bab 1, maka Bapak Ibu nanti akan mendapatkan mendapatkan kesempurnaan. Nah, ini perumpamaan saja Bapak Ibu. Jadi kita sekarang ini sedang membangun yang paling bawah ini Bapak Ibu. Kita membuat akarnya dulu, membuat konstruksi dulu. Kalau diumpamakan pohon, maka bagaimana akarnya yang kokoh, itu di latar belakang Bapak Ibu. Nah, akar itu kemudian akan menghasilkan tumbuh pohon yang bagus. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi
kalau akarnya itu tadi alinea 1 sampai alinea di bawah, kemudian nanti tumbuhnya yang ada di yang ada di pohonnya itu, ya, tumbuh yang ada di pohon itu adalah nanti isi secara keseluruhan, ya, ketika dibaca orang maka akan membentuk namanya full body research. Full body research atau badan atau body research secara utuh gitu, itu Bapak Ibu. Jadi nanti akan nampak bahwa ini adalah seperti pohon yang nampak seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, bab 3 untuk ini bab 3, ini ada tangganya, itu adalah untuk menentukan langkah-langkahnya. Jadi ini bab 3. Sedangkan bab 2, ini Bapak Ibu adalah untuk mencari teori-teori yang memayungi nanti indikator-indikator yang kita tulis di instrumen penelitian Bapak Ibu. Ya, ini ilustrasi saja Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti bisa dimengerti. Nah, setelah di latar selesai, maka kita nanti akan menyelesaikan berikutnya adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu sumbernya dari mana? Kita temukan dulu masalah-masalah yang ada di latar belakang, ya. Kemudian nanti kita saring. Tidak mungkin semua yang kita temukan di latar belakang tadi lalu kita carikan solusi, lalu kita akan teliti semua. Hanya sebagian saja yang bisa kita lakukan di sini. Nah, ukurannya apa Bapak Ibu? Bisakah kita mengerjakan ini? Nah, jadi masalahnya banyak, tidak mungkin kita bisa kerjakan semuanya. Karena kita tidak bisa mengerjakan semuanya, maka kita pilih mana yang bisa kita lakukan. Ini yang disebut dengan identifikasi masalah. Kemudian Bapak Ibu berikutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah memilih dari tadi identifikasi masalah, dari identifikasi masalah di atas, kemudian kita tetapkan masalahnya mana yang akan kita gunakan. Nah, dengan demikian, maka rumusan yang kita tuliskan itu nantinya Bapak Ibu akan masuk di dalam tujuan penelitian. Ya, itu Bapak Ibu. Nanti ini tujuan penelitian kan sudah ada di slide bagaimana tujuan penelitian, bagaimana merumuskan masalah dan sebagainya. Lalu yang berikutnya adalah definisi opsional, judulnya apa, temukan di situ kata kuncinya. Lalu Bapak Ibu nanti bagaimana menyusun definisi kata kunci dari judul PTK itu. Lalu di sini ada kriteria yang harus kita masukkan, yaitu ada masalahnya apa, meningkatkannya dengan cara apa. Ini paling tidak Bapak Ibu konstruksi untuk membangun teori yang ada di bab 2. Oke. Jadi berikutnya Bapak Ibu yang terakhir manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu Bapak Ibu minimal nanti mengandung secara umum ya bahwa penelitian Bapak Ibu itu didedikasikan atau ditujukan untuk pengabdiannya kepada pembaca. Jadi Bapak Ibu ingat ya, bahwa tulisan Bapak Ibu itu adalah berkontribusi untuk para pembaca. Jadi bukan untuk kita. Kita sajikan kepada para pembaca. Nah, yang kedua, para pembaca yang kita sasar itu siapa? Maka di situ harus muncul Bapak Ibu. Oh, untuk sekolah, oh untuk murid, oh untuk guru yang lain, atau untuk KKG, untuk kalangan guru yang lain, misalnya begitu. Kemudian Bapak Ibu, setelah setiap pembaca itu mencermati, maka apa saja kontribusinya untuk mereka. Ini Bapak Ibu. Lalu berikutnya Bapak Ibu, kontribusi PTK juga sangat bermanfaat bagi institusi. Berarti untuk di tempat Bapak Ibu ngajar itu apa? Lalu yang berikutnya adalah kontribusi hasil PTK ya untuk pengembangan dunia pembelajaran di sekolah. Ya, yang terakhir yaitu Bapak Ibu ya, nanti dengan perkembangan pembelajaran Bapak Ibu, maka sasaran akhirnya adalah Bapak Ibu ingin meningkatkan kepada murid-murid Bapak Ibu supaya ada gairah belajar, dan guru nanti secara positif nanti Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu guru ini nanti akan menghasilkan pembelajaran yang bermakna, yang menyenangkan, dan ini yang dicari oleh anak-anak. Ya, jadi ini Bapak Ibu pengantar dari saya. Nanti Mas Budi mohon bisa difasilitasi
untuk teman-teman supaya bisa bertanya di mana letak konstruksi ini yang perlu ditanyakan, sehingga nanti Bapak Ibu tulisannya saya harapkan di bab 1 itu secara utuh nanti bisa bisa ditulis. Jangan takut salah Bapak Ibu. Saya sudah berkoordinasi dengan teman-teman pembimbing. Saat ini nanti Bapak Ibu yang belum menyelesaikan bab 1, maka nanti Bapak Ibu kami akan membagi tugas khusus untuk kepala sekolah saya pegang nanti dengan beberapa guru. Nanti yang lain nanti akan saya bagi kepada tim kami. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sekarang saya buka sesi berikutnya untuk tanya jawab. Selanjutnya waktu saya kembalikan kepada Mas Budi. Kepada Mas Budi saya persilakan. Oke, terima kasih Bapak atas waktu yang yang sampean berikan kepada kami untuk memaparkan mengenai juknis untuk penyusunan bab 1 ini. Nah, baiklah, untuk memperkuat daripada materi pada hari ini, pada malam hari ini, marilah kita buka sesi tanya jawab atau diskusi. Silahkan kepada para peserta yang mau bertanya dari SD atau guru SMP atau kepala sekolah, silakan. Oke, Assalamualaikum Pak Jasmudi. Waalaikumsalam Mas Septi, silakan. Oke, ini ada yang ingin saya tanyakan Pak terkait dengan 3 jurnal yang jadi perbandingan kita dalam menentukan kekinian serta pentingnya arti penting serta saya kan sudah melihat 3 jurnal yang di-download di internet. Dari beberapa paparan tentang WA tersebut, memang ada beberapa kesamaan dan ada beberapa perbedaan. Hanya memang karena melihat kondisi di daerah saya ini kan termasuk daerah pelosok, Pak. Jadi sebagian siswa memang banyak tinggal di daerah pegunungan. Jadi mungkin untuk sinyal kan terkendala. Ya. Pertanyaan saya adalah, rencananya nanti saya ingin menggabungkan yang aplikasi WhatsApp kemarin dengan saya menamakannya program sadar, Pak. Boleh, saling silakan. Bantu daring namanya. Iya, silakan. Apakah boleh saja, Pak? Boleh, silakan. Boleh saja, ya, itu Pak, menjadi ciri khasnya Mas Hebni. Kalau itu istilahnya itu dipatenkan, itu punya Mas Hebni, bukan punya siapa-siapa. Silakan. Rencananya saya nanti menggandeng ini, Pak, aparat desa, Pak. Karena kan di desa sekarang sudah punya jaringan WiFi. Jadi rencananya kan nanti mungkin menggandeng aparat desa, kerjasama semacam MOU antara sekolah dengan perangkat desa. Jadi nanti mereka akan memfasilitasi anak untuk memperoleh sinyal supaya lebih mudah gitu, Pak. Bagus ya. Jadi nanti Mas Ibni, ini langsung saya tanggapi ya Mas Ibni ya. Jadi supaya ini nanti bisa berjalan simultan, maka rencana kerjasama dengan aparat desa itu masukkan nanti di bab 3 Mas, di langkah-langkah. Masuk di langkah-langkah perencanaan. Jadi langsung konstruktif ya. Jadi untuk mengatasi hambatan di penelitian PTK ini, maka Bapak Ibu langsung mengeksekusinya dengan cara apa? Maksud saya dengan cara itu, maka Bapak Ibu kalau sudah punya ide langsung diambil eksekusi, langsung ditulis, begitu Mas Hebni. Nanti begitu merangkainya nanti saya akan dampingi. Oke, Mas Hebni masih ada pertanyaan? Untuk ini Pak, untuk bukti fisik kan nanti mungkin kayak semacam surat perjanjian, apakah dilampirkan di bagian lampiran PTK nanti Pak, perlu untuk bukti fisik kerjasamanya nggih? Iya, jadi nanti kolaborasinya itu namanya kolaborasi Mas Hebni. Itu namanya kolaborasi teknik, tapi bukan kolaborasi prasyarat teknik, ya gitu kira-kira. Kolaborasi prasyarat teknik, bukan kolaborasi pelaksanaan PTK di kelasnya, beda lagi, ya. Jadi itu Mas Ibni. Tapi rencana Pak, boleh saja kan Pak, saya kan rencana itu hanya menggandeng tidak banyak, mungkin ada 2 desa yang lebih dekat jaraknya untuk dijangkau siswa. Tidak semua desa kan, karena untuk satu kecamatan luas Pak.
Jadi mungkin saya hanya ngambil 1 atau 2 desa yang kira-kira lebih mudah dijangkau siswa. Jadi bisa saja kan Pak kalau hanya mengambil 1-2 desa untuk bisa. Nggih. Ya. Nggih. Saya kira Terima itu kasih, bagus Pak. Mas Japni. Ya, itu nanti menjadi apa ya? Menjadi ciri khas bahwa penelitian sampean tidak bisa ditembak orang karena apa? Karakteristiknya beda gitu. Ya. Oke. Berarti Baik, Mas itu Yada. untuk di judul bisa dimasukkan Pak, di judul kan judulnya mau ulun tambahkan di bagian akhirnya dari yang kemarin Pian sarankan. Nanti saya tambahkan di bagian akhirnya dengan program sadar. Kan dengan aplikasi WhatsApp dipadukan dengan program sadar Pak, saling bantu daring gitu. Nggih, bisa Pak? Ya, nanti kita gini aja, nanti kita susun kembali. Kita nanti susun kembali. Yang penting yang sudah ada jalankan saja dulu begitu ya. Nanti kita rangkai kembali, nggak masalah itu. Yang penting sampean punya bahan. Oh, nggih. Ya, oke. Ya, Oke, makasih cukup Pak. Mas Japni? Mohon maaf, Halo. saya keluar. Ya, silakan yang lain. Ada dari SD atau dari kepala sekolah, silakan. Ya, kalau nggak ada bisa dari SMP lagi, dari Bapak Ibu silakan. Ya, kepala sekolah, Pak Amrullah bisa. Silakan. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Amrullah. Silakan Pak Amrullah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebenarnya sih saya bingung juga sih Pak, karena dalam hal ini kebanyakan kan teman-teman kan PTK. Kebetulan saya cuma 2 orang sama Pak Said PTS. Iya. Kalau boleh saya buka apa isi pribadi saya Pak ya. Sebenarnya sih saya ini masih bingung itu dalam hal penyusunan PTS ini Pak, karena jujur kita pada sampai saat ini belum pernah menyusun gitu. Sebab kita juga jadi kepala sekolah baru-baru saja Pak, istilahnya tuh baru dan golongan pun masih rendah gitu. Nah, jadi masih bingung dalam hal ini. Maka untuk itu bimbingan yang sangatlah istilahnya yang saya sangat perlukan bersama Pak Said yang dari Bapak sendiri, mungkin itu minta saran-sarannya bagaimana untuk memudahkan kami itu untuk menyusun PTS itu Pak. Terima kasih. Ya, Pak Amrullah terima kasih. Pertama Pak Amrullah ini belajar PTK dengan teman-teman ini sebetulnya sarananya bagi Pak Amrullah dan Pak Said untuk dapat menyusun PTS. Nah, maka dari itu saya mengambil langkah untuk Pak Amrullah dan Pak Said saya handle sendiri. Itu Pak Amrullah. Saya handle sendiri, nanti bikin grup kecil aja namanya grup PTS. Jadi nanti supaya tidak campur dengan teman-teman yang ada di PTK. Nah, jadi nanti untuk bimbingan saya nanti akan saya pecah 2, PTK dengan PTS. Itu Bapak Ibu ya, itu Pak Amrullah. Jadi Pak Amrullah pokoknya semangatnya terus dipupuk gitu ya. Kemudian ketika nanti ketika Pak Amrullah itu saya beri saya beri treatment gitu, saya beri treatment, Pak Amrullah segera ya, kira-kira seperti itu. Jangan ditunda-tunda, sebab kalau ditunda-tunda ya nanti nggak selesai-selesai. Nah, ini seninya kepala sekolah baru tapi sudah berani nyusun PTS. Nah, nanti kepala sekolah yang lama nanti akan kok bisa ya, kan begitu. Ya, tantangannya banyak ya, tapi abaikan saja itu tantangan. Jadi untuk PTS saya sudah ngambil inisiasi ini biar saya nanti yang menghandle, karena saya juga punya pengalaman. Saya jadi pengawas 8 tahun. Kemudian saya juga pernah mewakili Kalimantan Timur ke ke nasional pada saat itu. Jadi insya Allah saya paham yang untuk PTS. Begitu ya Pak Amrullah ya. Mungkin yang untuk grup kecil tadi apa bentuk WhatsApp aja Pak atau gimana Pak grupnya? Bisa. Nanti dibuat di grup ya, berdua gitu ya, grup PTS halangan gitulah. Gitu aja. Nanti kita sehingga nanti ini dari mulai dari sekarang ini bimbingannya nanti khusus berdua itu saya pakai WA saja gitu. Ya. WA ada 2 Pak ya, bisa juga menggunakan chat, bisa juga nanti saya menggunakan pakai voice, pakai suara Pak ya. Nanti saya layani itu. Baik Pak Amrullah, cukup Pak Amrullah ya. Cukup, terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih ya. Lanjut Mas Budi, silakan. Silakan kepada kita. Budi, bisa masuk suara kita. Silakan Pak Said.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jasmudi. Waalaikumsalam, ya. Ya, Pas. Maaf, kita dalam perjalanan pulang dari tempat kerja. Oh iya, iya. Iya, ini Pak, minggir dulu stopnya. Tapi tadi kita nyimak apa yang Bapak sampaikan. Ada satu hal yang mungkin ingin saya perjelas lagi. Itu untuk permasalahan yang akan diangkat itu, apakah ada batasan permasalahan? Karena di lapangan tuh banyak sekali permasalahan yang kami dapatkan, khususnya untuk pembelajaran yang Bapak sebutkan tadi, yang daring, baik itu dari siswa, guru, maupun sarana prasarana yang ada di sekolah. Itu Pak Jasmudi yang kami ingin tanyakan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum Ini warahmatullahi Pak Said kan wabarakatuh. kepala sekolah ya Pak ya? Ya, Pak Waalaikumsalam. Said, Pak. Ya, Pak. Oke, Pak Said kepala sekolah ya? Baik. Baik, kalau kepala sekolah Ya, itu benar, Pak Said, benar, Pak. iya, Pak Said bisa, karena ini topiknya masih pandemi begitu ya. Oke, jadi saya arahkan saja nanti mengenai peningkatan kompetensi guru, misalnya dalam membuat media atau di dalam pembelajaran ala pandemi. Kira-kira seperti itu, baik Pak Amrullah maupun Pak Said gitu ya. Jadi dua-duanya tentang, mungkin sama-sama tentang pembelajaran, tapi apa namanya, solusinya yang berbeda. Oke. Kenapa? Karena kan sekolah Ya, satu siap. dengan sekolah yang lain itu biasanya punya ciri-ciri yang berbeda. Jadi itu Pak Said barangkali apa namanya, nanti secara khusus saja karena waktu kita terbatas ya. Nanti khusus untuk PTS saya layani sendiri nggak apa-apa. Nanti untuk siap, apa siap, namanya, untuk Pak Amrullah dengan Pak Said, insya Allah yang penting harus dua-duanya semangat loh Pak ya. Jadi ini Iya, sudah siap, Bapak Ibu siap. sudah mencebur ini. Ini Bapak Ibu kan sudah mencebur ke sungai ini, kira-kira Iya. sudah telanjur basah kan gitu ya. Tantangan terbesar ini, Pak. Jadi harus bisa Tantangannya berenang buat sampai semangat, nanti ke Pak. ujung Oke, sana, siap, Pak. kira-kira begitu. Iya. Ya, baik. Baik Pak Said. Ya, selamat mencoba nanti Ya, mulai terima malam kasih, ini nanti Pak bisa kita Jasmudi. WA-WA terus. Ya. Baik. Lanjut Mas Budi. Silakan. Oke, ya terima kasih. Siap, Pak. Siap. Ya, silakan kepada peserta lain siapa yang mau bertanya. Ya, silakan Ibu Taibah. Assalamualaikum Pak Kasmudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin ini pertama kali pengalaman saya dalam penulisan PTK untuk masa pandemi ya. Kurang paham, mungkin saya karena baru jadi kurang paham. Nanti bagaimana? Ini kan menggunakannya Google Classroom ini Pak. Gimana caranya? Mungkin sebagai bukti fisik nanti dari untuk lampiran PTK, gimana itu Pak caranya? Oke. Yang Ibu tanya lampiran bukti menyusun PTK kan itu Bu ya? Bukti Oke. fisiknya kan kita Ini kan Google. baik Bu. Pertama, lampirannya banyak ini Bu. Jadi PTK yang bagus itu isinya tipis, lampirannya yang banyak. Apa itu lampiran yang banyak itu? Bapak Ibu mulai dari daftar hadir mengikuti bimbingan ini. Oke, Bapak Ibu ya. Kemudian hari ini Bapak Ibu dibimbing, ada videonya, kemudian ada daftar hadirnya, ada fotonya. Itu contohnya. Lalu berikutnya lagi nanti Bapak Ibu kan, Bu Ibu kan nanti akan bikin RPP toh? Ya kan Bu? Nanti bikin RPP itu juga menjadi lampiran. Lalu Bapak Ibu nanti akan menjalankan, berarti harus dibuat dalam bentuk program, dalam bentuk penjadwalan kan gitu Bapak Ibu. Nah, itu juga akan menjadi apa namanya, akan menjadi lampiran. Kemudian Bapak Ibu nanti akan melakukan pengamatan atau mengobservasi, atau Bapak Ibu nanti akan diobservasi oleh teman sejawat kan gitu Bapak Ibu ya. Nah di situ itu semuanya lampiran Bapak Ibu. Selain Bapak Ibu nanti kalau ngasih ulangan atau ngasih apa namanya pada waktu sambil jalan nanti melakukan pengamatan dalam bentuk apapun, itu nanti semuanya Bapak Ibu basisnya adalah lampiran. Jadi begitu Bu. Jadi banyak Bu nanti itu soal lampiran itu, jangan khawatir. Kalau semakin Ibu rajin, semua kegiatan itu harus dilampirkan. Termasuk saat ini, malam ini Bu. Malam ini Bapak Ibu mengikuti ini, poinnya tentang apa? Materi saya Bu, silahkan nanti di-download, kemudian nanti bisa dicetak begitu ya, untuk lampiran Bu. Karena itu memberikan apa namanya ya, memberikan jejak kepada
Bapak Ibu semua bahwa PTK Bapak Ibu itu adalah bukan PTK yang lahir tiba-tiba, tapi prosesnya panjang, liku-likunya banyak. Itu Bapak Ibu. Jadi itu Bu ya, kalau soal untuk lampiran banyak sekali Bu. Baik, ya. Terima kasih Bu, sudah cukup Bu? Nah, sebentar. Untuk ini Pak, untuk pada proses pembelajarannya dengan murid saya di dokter itu gimana? Di fisiknya Pak? Prosesnya? Bertugas, bagaimana? Prosesnya begini Bu, prosesnya Ibu kan nanti menyusun pembelajaran untuk selama penelitian ini, Bapak Ibu akan merencanakan berapa siklus dulu. Oke Bu ya, sudah paham ya berapa siklus dulu. Nah aturannya Bapak Ibu, tiap siklus itu terdiri dari minimal 2 kali pertemuan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti membuatnya 2 siklus berarti akan ada 4 kali pertemuan. Nah kalau 1 kali pertemuan membuat 1 RPP, maka Bapak Ibu akan membuat 4 RPP. Itu juga jadi lampiran semua Bu, ya. Itu ya Bu ya. Jadi itu caranya. Nanti sambil jalan Bu, karena kita belum masuk di bab 3 toh. Ini kan baru bab 1. Ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita rancang mulai sekarang sehingga nanti Bapak Ibu bisa ada gambaran ke depan. Begitu ya Bu, kira-kira Bu ya? Iya. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih. Mas Budi silakan Mas Budi kembali Mas Budi. Oke. Ya, terima kasih Ibu Taibah yang berasal dari Kabupaten Banjar. Beliau adalah mengajar di Madrasah Sanawiyah atau MTS. Ya. Selanjutnya silakan, nih belum ada yang muncul dari guru SD, guru sekolah dasar. Ya silakan Bapak Ibu. Pak Muhammad Abidin mau bertanya silakan. Ya, belum ada yang membuka mikrofonnya nih. Oh ya. Ya bisa sampai Bapak tambahkan atau perjelas dari Baik, ya. Jadi Bapak Ibu, jadi begini, nanti ini yang sudah bab 1 masuk saya koreksi kan sudah ada beberapa orang Mas Budi ya. Enggak. Sudah ada berapa? 2 orang kalau nggak salah ya. Ya, 1 latar belakang, satunya bab 1 sampai ya. Kan kalau sudah latar belakang berarti dia nambah sedikit, berarti kan kita selesai bab 1 kan gitu ya. Berarti baru ada 2 kan. Bapak Ibu yang perlu kita sepakati, Bapak Ibu ini waktunya 1 minggu saja, paling lama itu 1 minggu ini harus sudah selesai. Karena Bapak Ibu ini akan kita sesuaikan. Pertama saya tahu Bapak Ibu repot. Ya, kalau bicara repot subjektif. Kalau Bapak Ibu repot, saya juga repot kan begitu ya. Jadi akhirnya nggak ketemu kan gitu ya. Pokoknya kita Bapak Ibu, mari kita targetkan bahwa minggu depan bab 1 selesai. Oke? Itu ya. Nah, kemudian bab 1 selesai, maka Bapak Ibu nanti akan kita bagi. Nanti yang akan koreksi siapa? Karena ini bab 1 saya handle dulu. Mengapa? Supaya Bapak Ibu konstruksinya sama. Sama kokohnya sehingga nanti begitu tim saya nanti membimbing terutama untuk bab 2 nanti masuk di bab 3 itu sudah tinggal ringan saja. Yang paling sulit itu Bapak Ibu membimbing mengarahkan konstruksinya di latar belakang. Itu yang paling sulit. Ya, jadi kalau kami biasanya membimbing kepada mahasiswa itu sampai 6 kali Bapak Ibu. 6 kali pertemuan baru paham yang namanya latar belakang itu apa sih Pak, arahnya kemana, kira-kira begitu. 6 kali. Nah Bapak Ibu kan ini belum disentuh nih, baru sekali saya sama saya. Makanya saya bimbing sendiri dulu supaya persepsinya sama, nanti para tim kami akan menyamakan persepsi itu, kemudian nanti pembimbingannya berdasarkan indikator yang ini. Jadi apa sih kesimpulannya Bapak Ibu? Pertemuan yang ada hari ini itu kalau memang belum urut-urut seperti itu, maka sesuaikan dengan urutan yang saya sampaikan tadi. Alinea 1-nya tentang apa. Jadi kan kalau sudah ada belum urut berarti tinggal di di-cut dulu, kemudian copy paste, diurutkan. Kemudian nanti kalau setelah urut Bapak Ibu pastikan antara alinea 1 dengan alinea berikutnya itu ada sambungan, ada sambung menyambung. Jadi nggak boleh ya Bapak Ibu
terjadi putus antara pembimbing satu, dengan antara alinea satu dengan alinea yang kedua, itu nanti terjadi putus, nggak boleh. Jadi ada sambung menyambung sampai nanti terakhir kenapa judul itu diangkat, itu di latar belakang. Jadi begitu juga Bapak Ibu nanti diidentifikasi masalah, itu menyambung nanti dengan rumusan, rumusan juga nanti akhirnya menyambung juga dengan tujuan. Nah contohnya misalnya apa yang identifikasi, kasih pengantar Ibu, berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka identifikasi masalah dalam PTK ini ada sebagai berikut: 1 apa, 2 apa, 3 apa. Selesai identifikasi, lalu kita lanjutkan lagi di rumusan. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, maka rumusan PTK ini adalah sebagai berikut: 1, 2, dan sebagainya, kan gitu. Lalu tujuan juga berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian PTK ini adalah sebagai berikut: 1, 2, dan seterusnya, sama dengan yang di atasnya, kan gitu kan. Lalu definisi opsional itu berdasarkan judul yang ada di atas, itu bedanya. Kemudian nanti membunyikannya bagaimana? Berdasarkan berdasarkan alinea terakhir latar belakang masalah, maka definisi opsional PTK ini adalah sebagai berikut: 1, definisi variabelnya tentang apa. Bapak Ibu tulis dengan menggunakan kalimat sendiri. Lalu yang terakhir nanti merujuk kepada di manfaat penelitian, ya bisa kita melihat alinea atau subbab-subbab di atasnya, lalu kita artinya ini Bapak Ibu tulisan Bapak Ibu itu sambung menyambung berdasarkan poin-poin penting yang kita bangun konstruksinya, mulai dari alinea 1 sampai ditutup di latar belakang selesai nyambung lagi di identifikasi nyambung di rumusan nyambung di tujuan nyambung di opsional, kemudian berikutnya lagi semuanya itu punya manfaat. Kira-kira seperti itu gambarannya untuk Bapak Ibu semuanya. Ini baik PTK maupun PTS nanti seperti itu kondisinya. Ya, silakan Mas Budi kalau masih ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan Bapak Ibu peserta, baik itu dari SD, SMP, ataupun kepala sekolah, kalau mau ada yang perlu diperjelas silakan atau ditanyakan. Ya. Silakan Bapak Ibu, waktunya dimanfaatkan. Oke. Kita ini memakai yang free, jadi mungkin nanti tiba-tiba putus sendiri, ya waktunya berarti selesai, nggih. Tidak apa-apa. Cari yang murah tapi bisa ketemu. Yang penting itu. Kenapa saya minta seperti ini? Bapak Ibu semangatnya berbeda. Ketika lihat muka saya, kan begitu ya. Dengar suara saya, itu rasanya berbeda. Kalau pakai WA saja kan nggak ada rasanya, Bapak Ibu. Iya. Ya kan begitu, tetap ada. Jadi ada spiritnya kira-kira seperti itu. Ya, makanya kita butuh pertemuan seperti ini ya untuk silaturahmi. Di samping itu membeli, sepakat ya bahwa ini 1 minggu saja, itu begitu Bapak Ibu ya. Ini 1 minggu saja. Kalau 1 minggu itu paling lama loh Bapak Ibu. Jadi jangan paling lama. Jadi jangan nanti dibikin lama lagi. Insyaallah Pak. Jangan dibikin lama lagi. Jadi kalau misalnya 1 minggu tapi selesainya misalnya 2 hari ya nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu khusus yang sudah saya koreksi untuk di di latar belakang atau di bab 1 yang sudah selesai, silakan Bapak Ibu poin-poin pentingnya untuk di bab 2 itu bisa dikonsultasikan. Poin-poinnya ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Jadi Bapak Ibu ketika sudah masuk di bab 2, otomatis Bapak Ibu ini ketika masuk di bab 2, Bapak Ibu banyak membaca jurnal, Bapak Ibu nanti akan membaca buku-buku dari e-book ya, dan sebagainya. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi ini baru etape pertama, tanjakan pertama. Nah, untuk berikutnya Bapak Ibu, jadi cara kerjanya secara simultan begini. Jangan nunggu bab 2 selesai baru ngerjakan bab 3. Enggak begitu. Kerjanya itu Bapak Ibu seperti bangun rumah. Konstruksinya ini udah selesai toh?
Ya. Pilihannya adalah Bapak Ibu mau bangun tembok, ya nggak apa-apa, tembok itu saya anggap teori gitu. Iya. Bangun teori. Tapi Bapak Ibu kan boleh membangun atap kan? Nggak apa-apa, atapnya dibangun juga. Jadi secara simultan gitu Bapak Ibu. Iya. Jadi Bapak Ibu punya ide, oh langkah-langkahnya termasuk tadi Pak siapa namanya tadi Hebni. yang Pak Hebni ya. Iya. Dia Iya. punya punya ide untuk bekerja sama dengan aparatur desa supaya anak-anak dapat sinyal. Itu saya kira hal yang bagus dan itu nanti akan menjadi sebuah temuan PTK ini ternyata tidak bisa berdiri sendiri karena harus kolaborasi prasyaratnya dengan aparatur desa dan itu meyakinkan Bapak Ibu. Jadi ini bukan PTK yang berasal ngambil dari internet tiba-tiba jadi minta tanda tangan kepala sekolah, kan nggak begitu. Ini prosesnya sangat panjang gitu. Jadi itu Bapak Ibu hal yang penting untuk untuk bisa kita perhatikan semuanya. Nah, untuk bab 2 gambarannya seperti itu. Nanti kalau gambaran umumnya Bapak Ibu silakan buka slide saya dulu. Nanti nanti juga saya kirim indikator yang harus ada di dalamnya bab 2 itu apa. Nah, kata kuncinya kan Bapak Ibu di bab 2 itu semua variabel-variabel atau bagian-bagian dari judul itu sudah ada teorinya. Itu dulu itu Bapak Ibu. Nah, caranya bagaimana? Misalnya Pak Budi, Mas Budi tahu dapat materi tentang ini atasnya sumber, ambil aja itu di di cut dulu, masukkan ditempel di situ dulu. Tempel aja dulu, tapi jangan lupa Bapak Ibu sumbernya harus jelas. Sumbernya itu harus jelas. Kalau ngambilnya dari internet, pastikan link pertama kita ngambil itu harus muncul nanti diklik itu harus hijau. Jadi jangan kita mendownload tapi nanti kita tidak tahu ini sumbernya dari mana gitu. Jadi itu supaya apa? Ini kita tidak dituduh sebagai plagiasi. Yaitu Bapak Ibu. Jadi itu mengenai teori nanti di bab 2 itu, lalu berikutnya selain teori Bapak Ibu nanti akan mengutip lagi 5 jurnal. Nah, berarti kan Bapak Ibu mulai sekarang nyari lagi jurnal 5 lagi itu. Nah, tadi kan baru 3, ini nanti 5. Nah, bedanya apa yang dipakai untuk di bab 3, di bab 2 dengan bab 1. Bab 1 itu adalah untuk menguatkan tema judul kita, sedangkan di bab 2 adalah untuk membangun teori kita yang akan kita susun ke dalam instrumen. Bedanya itu Bapak Ibu. Jadi yang sudah ditulis di bab 1, jangan dikutip lagi masuk di bab 2. Itu Bapak Ibu ya. Jadi harus minimal berapa jurnal ada, minimal berarti ada 8. Kalau lebih dari itu silakan saja begitu. Jadi itu Bapak Ibu. Otomatis Bapak Ibu memang ini pekerjaan yang tidak gampang, saya tahu Bapak Ibu repot ya. Tapi repot tidak menjadi kesepakatan kita di sini kan begitu ya. Jadi kita memang orang-orang yang mau berani repot. Kira-kira seperti itu. Jadi sudah nggak level lagi kita katakan kita ini repot. Karena sudah pilih begini jangan ngomong repot sudah. Ini adalah bagian daripada perjalanan hidup Bapak Ibu. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi sehingga Bapak Ibu nanti insya Allah paling tidak tahun dari 2020 itu harapan saya yang hadir di hadapan saya ini nanti semuanya sudah punya judul masing-masing, ditandatangani sampai nanti di tingkat mana? Di tingkat dinas pendidikan misalnya begitu, sehingga Bapak Ibu nanti di ruang kepala sekolah, di kantor nanti akan ada pajangan tulisan PTK Bapak Ibu yang sudah dicetak mulus begitu, itu karya Bapak Ibu pertama. Nah, syukur kan nanti Bapak Ibu nanti bisa saya panas-panasi misalnya siapa pejabat di Balangan gitu ya. Untuk nanti kalau bisa selesainya sama-sama nanti bisa diupacarakan misalnya di tahun 2021 di Hari Pendidikan Nasional. Misalnya begitu. Ini akan memotivasi kepada guru-guru yang lain begitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah nunggu Balangan itu jadi ibu kota Bapak Ibu. Jadi kita harus sekarang itu bertindak cepat. Kira-kira begitu ya. Karena yang mau jadi ibu kota katanya kan di Kaltim. Jadi apa enggak kita enggak tahu. Baik. Ya, baik kita masih punya waktu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan keluh kesahnya tentang apa. Pak Said. Ya silakan. Bapak Ibu yang lain. Pak Muhammad. Pak Said, silakan Pak Said.
Ya Pak Said. Ayo Pak Said. Halo Pak Said. Gangguan. Ya, silakan. Ada gangguan. Oke. Ya. Halo. Halo Pak Ya. Said. Ya. Bisa diperbesar suaranya Pak Said. Iya, ya. Agak kecil. Enggak. Kecil. Kecil. Kecil Pak Said suara sampean. Ya, jaringan mungkin. Iya. Halo Pak Said. Ya, silakan yang lain dulu. Oh iya iya. Menunggu Oke. jaringan. Ya. Jaringan nih berarti jaringan. Ya. Beliau dalam mobil ini. Oh, Dalam di dalam mobil saya lihat itu di kendaraan. Ya, sambil berhenti. Luar biasa. Ya. Lanjut. Silakan Mas Budi kalau ada. Dari Mas Budi sendiri, ayo. Ya, silakan Mas Budi kalau mau diskusi, silakan Mas Budi. Oke. Untuk sementara ini ya masih belum bisa ngutarakan gitu. Jadi silakan Oke. yang lain dulu. Oke. Kebanyakan yang Iya, ditangani. iya. Misalnya ini jabatan terangkap nih. Jabatan terangkap. Oke, Ya. silakan. Malam. Iya. Oke. Ya. Baik, silakan. Siapa? Ini yang aktif mikrofon cuma dua orang kepala sekolah, yang lainnya non aktif. Sudah mati. Nggih. Ya. Apakah ditinggal masak atau gimana enggak tahu. Iya. Ya, ini kelemahannya online kan begini kan. Iya, Jadi iya. begitu Iya. dibuka Oh, iya. kelihatan mukanya, habis Iya. itu di-mute, lalu ditinggal pergi kan bisa juga. Ya. Mungkin Pak Pak Bidin, Pak. Muhammad Said kalau sudah dengar ini. Ya. Ya, Pak Muhammad Said silakan. Atau Ibu Taibah kalau mau menambahkan. Ya, Pak Bidin, Pak, atau Pak Bidin. Ya, Pak Abidin keluar. Ya, ini perwakilan dari SD ya, Pak Muhammad Abidin. Silakan. Boleh pakai chat, boleh juga, Pak. Itu ada tuh, Pak. Oh, boleh. Silakan, Boleh, silakan. nanti pakai chat ya. Chat tembok atau chat Silakan, Pak Bidin. Silakan Pak Bidin. Tapi belum membuka mikrofonnya nih, Pak Abidin. Pak Muhammad Said dulu, silakan Pak Muhammad Said. Bukakan, Pak Budi. Nah, suara. Gangguannya anak kira-kira nih di gitu. Ya, Pak Bidin. Nah, menghilang. Ya, silakan Pak Muhammad Ya, Said ya. dulu. Ya, silakan. Ya, Pak Muhammad Said silakan. Pak Muhammad Said coba tidak usah pakai headset, gimana suaranya, tes dulu. Soalnya mungkin headsetnya itu ada yang kendala. Ya, coba. Biar aja kameranya non aktif, enggak apa-apa, yang penting suaranya keluar. Ya, nggak apa-apa. Ya. Halo, ini Ya. bisa kedengaran suaranya? Iya, jelas Oh, sekali. jelas Pak. Iya, iya. Jelas sekali. Ya. Ya, silakan. Ini kita masih di perbatasan ya. Masih di perbatasan Amuntai Balangan ini. Masih belum nyampe lagi. Silakan Mungkin Pak Said. sinyalnya lagi bersahabat ini. Sudah bagus, Pak. Sudah bagus kok Pak. Sudah bagus Pak. Oh, sudah bisa didengar? Sudah? Ya. Udah. Silakan. Sudah. Oh ya. Ini mungkin kita minta file atau minta slide yang sudah Bapak sampaikan tadi. Jadi kita bisa menulis bab 1
dengan Ya. sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Pak Kasmudi tadi. Ya. Mungkin itu yang tambahan aja. Ya. Ya. Siap. Ini langsung nanti tak share ke ke Mas Budi. Siap. Ya. Nggih. Baik. Itu aja Pak Said. Udah. Mas Ibni, ada yang perlu ditanyakan? Sebenarnya mungkin ini aja Pak, mungkin menegaskan saja karena kan ini kata kawan-kawan kan memang kami sendiri di Balangan Pak untuk pembimbingan PTK ini sangat langka Pak. Iya. Apalagi kan PTK pembimbingan yang yang Bapak berikan ini kan selama ulun mengikuti beberapa pelatihan PTK memang saya rasa memang yang punya Bapak ini yang memang lebih tajam dibanding yang pelatihan sebelumnya. Jadi mungkin ini juga termasuk hal baru Pak bagi kawan-kawan. Makanya kan ketika ikut pelatihan ini ketemu dengan yang sangat ideal mungkin sedikit terkejut juga. Tapi itu juga sebagai tantangan Pak sebenarnya. Karena kan kalau misalnya kami berhasil menyusun ini, maka setidaknya kami punya referensi PTK yang istilahnya lebih ideal dari yang dulu, Ya. mungkin. Iya. Makanya kami sangat berterima kasih dengan bimbingan Bapak, karena jujur Pak, dari tahun 2015 saya ikut beberapa kali pelatihan PTK. Iya, masuk sampai iya. Oke. Makanya mungkin Pak, kalau misalnya nanti kawan-kawan sedikit banyak bertanya, mungkin agak sedikit bingung, ya mungkin dimaklumi Pak, karena itu tadi kawan-kawan mungkin juga jarang, dan mungkin ada yang tidak pernah ikut pelatihan PTK sebelum ini, jadi mungkin masih meraba-raba juga. Tapi mudah-mudahan nanti juga Bapak tetap sabar membimbing kami Pak, jadi dimaklumi saja sebagian. Mungkin hanya itu Pak, sekedar memberikan ini saja kondisi real kami di sini seperti itu Pak sebenarnya. Oh. Ya seperti itu. Pertama, Mas Abdi ya. Pertama, saya tidak ingin tulisan karya Bapak Ibu yang nanti saya ikut mewarnai itu dilecehkan orang lain. Itu satu. Yang kedua, dari lihat judul dan strukturnya saja, setiap pembaca itu sudah yakin bahwa ini bukan main-main. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang tahu ilmu metodologi ini akan sangat paham bahwa ini adalah tulisan yang sudah disetarakan dengan tulisan-tulisan jurnal baik nasional maupun internasional. PTK-PTK lain tidak menyebut arti kekinian, kebaruan, lalu mengkaitkan atau menganalisis antara teori satu dengan teori lain. Nggak sampai ke sana. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya kebetulan hari-hari saya mengajarnya metodologi. Saya juga punya grup untuk dosen-dosen metodologi penelitian kualitatif. Saya juga punya mentor yang lulusan luar negeri. Saya juga punya di antaranya penasihat-penasihat yang kalibernya sudah profesor misalnya begitu. Jadi ini ya Mas Hebni, saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, body knowledge riset kita itu saya sudah pikirkan bagaimana ini dibaca untuk masa depan guru-guru kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita nulis karya itu bukan untuk konsumsi kita, tapi untuk orang lain. Karena itu untuk orang lain, gaya tren ke depan itu jurnal. Maka dari itu Bapak Ibu, ketika poin-poin ini muncul, ini sebetulnya dari berbagai sumber yang saya temukan kemudian saya racik jadi satu, dan semuanya ada ukurannya Bapak Ibu. Dan ini adalah menjadi ciri dari tulisan Bapak Ibu. Begitu. Nah, ini ciri di tahun 2020 Bapak Ibu. Nanti tahun 2021 tentunya akan berkembang lagi, di mana tahun 2019 ini lahir dari tahun 2019 bahwa di latar belakang itu ada faktor guru, ada faktor siswa, ada faktor kondisi kelas.
itu ditemukan tahun 2019. Sebelumnya nggak ada Bapak Ibu. Yang sebelumnya umum-umum saja, tapi di tahun 2019 sudah keluar itu. Lalu kita pakai juga nanti di tahun 2020 ini. Cuma bedanya di masa pandemi. Jadi itu Mas Hebni. Kemudian yang terakhir, pada prinsipnya Bapak Ibu, ketika saya juga mau terlibat banyak soal ini, maka Bapak itu sama dengan saya sudah pasang badan. Artinya apapun tulisan Bapak Ibu ketika saya mengatakan iya, itu artinya bahwa nama saya itu sudah tercantum di dalam gambar itu. Sehingga apa? Saya secara keilmuan bertanggung jawab. Karena saya secara keilmuan bertanggung jawab, maka saya juga akan membimbing dengan penuh tanggung jawab. Nah, karena itu Bapak Ibu, saya minta kepada Bapak Ibu untuk tidak bosan. Kenapa? Karena memang untuk mencoba itu yang paling sulit sebetulnya melawan diri sendiri supaya yang kita tidak sabar menjadi sabar. Tulisan menurut Bapak Ibu sudah ditulis dengan bagus, tapi nanti akan dikoreksi kok jadinya begini. Nah itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang punya trauma masa lalu soal lulus S1 lama-lama, kemudian nanti akan di sini dikoreksi, tolong Bapak Ibu jangan sakit hati kembali. Kenapa? Aman, siapa? Iya, itu harus masa lalu dikubur. Masa lalu dikubur, ini kita bicara masa depan. Jadi kalau memang masa lalu ada yang seperti itu, saya tidak bermaksud menyakiti, tapi ini Bapak Ibu, saya bermaksud untuk menguatkan Bapak Ibu ke depan, gitu. Sehingga saya kira poin penting bagi Mas Budi dan teman-teman, mari kita canangkan tahun 2020 adalah tahun menghasilkan satu PTK. Itu kata kuncinya. Nah, kemudian nanti tahun 2021 dan seterusnya itu akan menjadi catatan sejarah. Karena apa? Bisa jadi tahun 2021 itu masa pandemi sudah hilang, tapi Bapak Ibu sudah punya tulisan. Orang lain yang sekarang ini ngajar saja mengalami kesulitan, tapi Bapak Ibu sudah menulis PTK, itu berarti nilai lebih. Itu kan gitu Bapak Ibu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu suatu saat ingin mendaftar jadi guru prestasi dan sebagainya, Bapak Ibu itu sudah punya pengalaman yang cukup digembleng, kira-kira begitu. Jadi Bapak Ibu jangan takutlah, karena Bapak Ibu tidak merasa sendirian. Saya berada dengan Bapak Ibu dan tim saya. Kira-kira seperti itu Mas Yepni. Ya, baik. Lanjut Bapak Ibu, masih ada waktu. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu peserta yang lain ada yang mau menanyakan permasalahannya. Ya, sedikit saya sampaikan mungkin yang saya tahu untuk Kalimantan Selatan ya mungkin Kabupaten Balangan untuk yang pertama kali mengadakan BEMTEK PTK di masa pandemi ini. Alhamdulillah kerjasama dari Bapak Kasmudi dan juga diprakarsai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan. Juga di sini kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Balikpapan yang juga studi kiranya memberikan izin kepada Bapak Kasmudi selaku pembimbing atau pendamping dari para guru yang sedang menyusun atau yang lagi akan menyusun PTK maupun PTS. Dan juga tadi pagi saya ada menerima telepon dari Balikpapan, yaitu dari Ibu Sulis. Beliau juga ingin mengadakan pelatihan BEMTEK yang seperti ini, workshop. Dan pesertanya kalau nggak salah sudah mencapai, yang calon peserta maksud saya, itu sudah mencapai 30 orang. Nah itu mungkin bisa bertahan atau gimana nanti kita tunggu saja. Yang jelas, degradasi. Grup 1 Kabupaten Balangan, grup 2-nya mungkin nanti di Balikpapan. Ya itu aja sekedar gambaran buat rekan-rekan peserta. Ya silakan Bapak Ibu ada yang menambahkan ataupun bertanya untuk kesempatan terakhir sebelum kita tutup atau kita akhiri kegiatan pada malam hari ini. Silakan. Ini Bapak Ibu, kenapa saya dorong, saya panas-panasi, masa Balikpapan kalah sama Balangan, kira-kira itu Mas Budi. Saya ingin supaya apa? Teman-teman yang ada di Balangan itu yang sinyalnya juga susah, tapi semangatnya luar biasa. Lah ini calon ibu kota kok gurunya pada tidur, kira-kira begitu. Jadi saya panas-panasi, maka dari itu saya punya 2 grup ini. Harapan saya akhir tahun 2020 saya akan bisa mengantarkan teman-teman paling tidak mendekati 50 judul.
Nah, ini bagi kami, bagi Universitas Balikpapan, ini juga menjadi catatan sejarah. Jadi kalau yang selama ini ya saya keliling kemana-mana, tapi produktivitas saya itu tidak terlalu banyak. Misalnya dari Penajam itu tahun 2018 hanya melahirkan 2 guru saja dari SMP, satu dari matematika, guru matematika, satu guru penjas. Hanya 2 saja. Tahun yang lalu PTS melahirkan PTS 1 dari kepala SMA di Penajam. Nah, ini tahun ini berarti kan produktivitas kita akan meningkat begitu dengan cara seperti itu. Ini juga bagian dari pengalaman saya sebenarnya dari Bapak Ibu. Cuma apa? Saya sebagai fasilitator, saya sedikit punya pengalaman, bukan saya semuanya tahu enggak. Apa yang Bapak Ibu tahu ada di lapangan bagi saya bisa menyerap semuanya. Dan itu ilmu yang bagi saya. Lalu setelah saya ada di dalam pikiran saya, nanti akan saya tulis, maka yang akan merasakan berikutnya siapa? Mahasiswa yang mengikuti kuliah saya. Nah, nanti diantaranya akan saya gulirkan Bapak Ibu, dari teman Bapak, nanti dari Bapak Ibu yang SD, yang bagus-bagus akan saya minta izin, setelah nanti saya bimbing, ringkasannya akan saya masukkan di dalam buku saya. Ya, terima kasih Bapak. Begitu juga untuk PTS, baik Pak Muhammad Said maupun Pak Amrul tadi, nanti saya akan bikin grup nanti dalam bentuk kumpulan buku PTS, kira-kira begitulah, kumpulan karya PTS dari kepala sekolah, nanti akan saya kumpulkan jadi satu, sehingga itu akan juga bagi saya akan menghasilkan buku-buku baru, kan begitu. Jadi itu Bapak Ibu, jadi ini sebetulnya platformnya, semangatnya adalah saling membantu, istilahnya begitu Bapak Ibu. Jadi ada proses bergulir. Saya belajar dari Bapak Ibu mendapatkan dari waktu tiap praktek. Itu terus bergulir begitu. Jadi tahun depan Bapak Ibu kalau memang kita buka kelas baru lagi, kalau umur saya masih panjang, maka otomatis Bapak Ibu ini akan ada ilmu baru yang berasal dari mahasiswa-mahasiswa. Kira-kira seperti itu Pak Budi dan teman-teman semuanya. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi dari lapangan, dari kampus ke lapangan, dari lapangan ke kampus. Itu Bapak Ibu. Jadi begitu. Maka dari itu ini ini kan sudah melebar nih. Teman-teman yang di Balangan diantaranya juga guru-guru prestasi, saya tahu kok. Pada saat saya bintek di sana, guru prestasi itu berhamburan, itu hebat-hebat itu. Nah, di Balikpapan itu jadi guru-guru prestasi sekarang mulai mau bangkit, kira-kira begitu. Nah, ini otomatis nanti akan menghasilkan ke depan guru-guru prestasi yang punya nanti saya secara berkala akan membantu mengirimkan dari topik-topik dari Edutopia namanya, dari Edutopia, tapi ini berbahasa Inggris ya. Nah, jadi nanti ini bisa menginspirasi kita karena saya dikirim tiap minggu bisa 2 kali. Dan kalau dikirim 2 kali itu saya nggak sempat baca semuanya, saya hanya lihat judul-judulnya bagusin. Nah, saat ini sedang pandemi maka diinspirasi kondisi zaman, sehingga tulisan Bapak Ibu kan tidak ketinggalan, kan begitu Bapak Ibu. Jadi benar kata Mas Yebni tadi, agak baru, kemudian kok beda, ya karena saya selalu mengupdate, intinya sebetulnya itu. Kenapa? Saya tidak ingin nanti tulisan Mas Yebni dan teman-teman ini kok jadul banget teorinya, kira-kira begitulah. Uang di internet banyak kan gitu. Jadi kita update terus supaya apa? Supaya karya kita ini nanti bagi orang yang membaca, oh ini sesuatu yang baru. Karena sesuatu yang baru itu maka orang ingin membaca tulisan kita. Kira-kira begitu gambarannya, Mas Budi. Ya, saya kembalikan Mas Budi, silakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Kasmudi. Cek, halo. Ya, mohon maaf, saya kehilangan jaringan sinyal nih. Sinyal? Enggak. Ya, untung kan host ini kan otomatis bisa masuk kembali. Seandainya kan sampean kan mungkin perlu admit. Selanjutnya, apakah besok malam atau berikutnya ada kegiatan seperti ini lagi? Gimana Bapak Kasmudi? Ya, yang pertama ini kan harus diselesaikan dulu. Iya. Jadi kita ketemunya mungkin nanti kalau sudah diselesaikan, kemudian nanti dikoreksi, maka di pertemuan kedua minggu depan itu nanti kita akan membahas tentang bab 2, bab 3. Kan gitu ya. Untuk merefresh lagi gitu. Kemudian yang di bab 3
susunannya sudah mengikuti saja yang ada di sistematika itu. Yang akan kita bedah lebih dalam lagi adalah nanti orang per orang mengenai instrumennya. Nah, instrumen itu sebenarnya kalau di dalam penelitian satu sesi sendiri itu. Dan saya selama ini belum pernah membimbing khusus untuk instrumen, belum ada. Baru kali ini. Kenapa? Karena sebetulnya referensinya sudah banyak. Tetapi guru-guru itu sebenarnya di lapangan mentoknya itu bagaimana menyusun instrumen. Termasuk guru-guru di Balikpapan mengeluh sama saya itu. Tapi saya sudah siapkan. Jadi nanti khusus untuk instrumen di bab 3 itu akan saya banyakin untuk waktunya ya, untuk lebih diskusi lebih detail lagi gitu. Maka dari itu kan ini sifatnya agak pribadi. Misalnya maaf ini judulnya apa? Oh ini RPP-nya 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa kan gitu kan. Nah, RPP-nya sudah ketemu nanti instrumennya seperti apa. Kan begitu kan? Jadi ini nanti akan pertemuan berikutnya saya pikir jangan malu-malu begitu ya. Kita nanti akan beri saya waktu masing-masing untuk secara periodik seperti absen itu. Jadi tanpa saya harus absen, Bapak Ibu sudah menyampaikan, Pak, judul saya ini, misalnya begitu. Judul saya ini, RPP saya yang akan saya bikin ini. RPP saya kira-kira seperti apa? Kan gitu ya. Jadi sebetulnya dalam pertemuan ini sebetulnya Bapak Ibu saya lebih mendekatkan kepada kebutuhan Bapak Ibu. Jadi saya tidak boleh dominan seharusnya begitu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi itu Mas Budi ya. Jadi gitu. Jadi nanti kita bangun saja ini per minggu nanti ya. Mungkin insya Allah mungkin minggu depan nanti akan kita sepakati. Nanti kita masuk di pembahasan nanti di bab 2 tadi sudah saya singgung. Bapak Ibu nanti sambil bikin. Jadi kalau kita ketemu jangan saya disuruh banyak ngomong itu. Saya ngomongnya hanya untuk jawab saja. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang belajar ngomong, kira-kira begitu ya. Nah nanti kalau Bapak Ibu nanti terakhir kan ada sesi namanya presentasi itu. Ya kan? Sesi presentasi dari hasil Bapak Ibu masing-masing kan gitu kan? Nah nanti pada waktu sesi presentasi itu kita buka online aja. Siapa yang mau nonton kan gitu. Orang masyarakat Balangan dibuka saja nanti dikirim. Zoom-nya kira-kira mampu berapa banyak itu Mas Budi kan begitu ya. Sehingga apa? Semua orang akan tahu. Nah, di situ meyakinkan Bapak Ibu. Ya, kita pede atau tidak pede kan perlu dilatih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tulisannya bagus tapi Bapak Ibu tidak bisa menggunakan. Itu juga jadi problem juga gitu ya. Bagaimana orang itu tahu kalau kita tidak mengutarakan. Kan begitu. Oke. Jadi saya kira itu mungkin Mas Hafni kok tadi mau ngomong Mas Hafni silakan. Silakan. Ini mungkin terakhir Pak terakhir mungkin Pak terkait dengan mekanisme pengiriman tulisan Pak. Karena kan pengalaman saya agak trauma Pak dengan plagiasi karena pernah dulu rekan satu MGMP saya memplagiat PTK saya dulu Pak. Jadi kemarin kan saya sedikit bingung nih apakah ngirimnya di GC atau di grup WA. Kalau di grup WA itu kan Pak, nanti kan kawan-kawannya kan bisa di-download juga kan. Mungkin untuk menjaga privasi Pak, apakah cukup di GC saja Pak untuk pengiriman tugas seperti bab 1, bab 2 seterusnya. Karena kan pengalaman Pak, saya adalah salah satu korban dari plagiasi. PTK saya pernah diplagiasi Pak oleh teman tinggi. Makanya Pak, saya mungkin sedikit menjaga juga privasi ketika mengirim. Jadi mungkin apakah cukup kita kirimkan di GC saja Pak, di Google Classroom untuk tugas yang bab 1 itu tidak harus di grup atau mungkin bisa jalur pribadi atau seperti apa Pak mekanismenya Pak? Demikian Pak. Yang pertama nanti setelah ketemu nama pembimbingnya nanti kan ada email dan ada juga nomor WA. Itu ya. Jadi yang kedua harus ada di Google Classroom supaya kita bisa mendokumentasikan. Karena ini kan yang ada di Google Classroom itu nanti bisa di-download secara periodik Bapak Ibu nanti untuk bukti-bukti bahwa itu adalah alur jadinya sebuah PTK Bapak Ibu. Jadi itu. Jadi kalau untuk memudahkan bagi saya lewat email juga bisa, nanti lewat WA juga bisa. Itu ya. Untuk Mas Hafni, saya kira begini, ini zaman sudah canggih. Jadi nanti untuk berikutnya sebelum nanti Bapak Ibu dinyatakan bahwa hasil laporan Bapak Ibu terakhir nanti harus kita uji. Ujinya apa? Ujinya uji anti plagiasi. Saya sudah memiliki satu slot lisensi untuk anti plagiasi yang paling tinggi, misalnya dengan menggunakan Turnitin, misalnya itu punya.
Iya. Saya juga punya lisensi untuk checker Plagiarism checker, Pak. Plagiarism plagiarism checker. checker, betul ya. Saya Ya, punya lisensinya itu. Jadi itu nanti bisa saya gunakan. Ini Bapak Ibu nyusunnya itu di mana. Jadi saya tahu posisi Bapak Ibu. Jadi ini Mas Herdi, jadi jangan khawatir karena saya sudah punya punya perangkapnya gitu. Jadi Bapak Ibu mending jujur bahwa itu walaupun jelek tulisan Bapak Ibu daripada Bapak Ibu ngambil punya orang tapi nanti tidak itu diakui. Dan itu nanti menjadi malapetaka bagi Bapak Ibu, kan begitu ya. Jadi saya memang Bapak Ibu untuk yang ini tidak tawar-menawar, maka dari itu konstruksi saya supaya ini tidak menjadi bahan plagiasi, maka saya bikin struktur seperti ini. Dengan cara rumit seperti ini, maka orang akan sulit untuk bisa memplagiasi. Dan itu penguatan bagi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, kenapa? Karena untuk bisa memplagiasi itu juga karena sebetulnya karena jaringnya terlalu mudah, kira-kira begitu. Tapi ketika strukturnya sudah dibikin seperti ini, kalau mau memplagiasi rasanya juga agak-agak sulit-sulit juga gitu loh. Itu Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu, nanti saya ajarin bagaimana untuk mengamankan itu. Tadi Mas Hebni sudah ini. Sebetulnya nanti kalau sudah jadi PTK, Bapak Ibu nanti bisa saya ajari bahwa itu miliknya bukan orang lain tapi milik Bapak Ibu. Nanti bagaimana caranya? Bapak Ibu nanti bisa didaftarkan di HAKI, di HAKI. HAKI itu nilainya tinggi Bapak Ibu. Itu untuk kenaikan pangkat nilainya tinggi Bapak Ibu. Jadi setelah ini disusun dengan baik, nanti terakhir selain bisa masuk di jurnal, Bapak Ibu bisa kita daftarkan di HAKI. Saya punya patternnya, saya punya prosedurnya, saya juga sudah mengumpulkan kurang lebih 5 HAKI Bapak Ibu. Jadi buku-buku saya itu semuanya sudah di HAKI Bapak Ibu. Jadi itu, jadi buku PTK, buku manajemen pembelajaran, kemudian buku buku tentang kompetensi guru dan sebagainya itu sudah ada ini. Lalu saya pesan Bapak Ibu, jangan lupa sering-sering juga buka tulisan saya Bapak Ibu. Ada yang dalam bentuk jurnal internasional dan ini tolong selalu ngeklik itu, kemudian yang bisa diambil saja Bapak Ibu. Kenapa? Karena sebenarnya Bapak Ibu membantu membesarkan saya. Nanti kalau tulisan Bapak Ibu nanti sudah muncul di jurnal, nanti akan saya bantu, saya kerahkan mahasiswa saya, tolong ngambil punya tulisan PTK yang saya bimbing ini. Jadi itu begitu Bapak Ibu. Jadi ini sama dengan kalau di YouTube kan berarti kan subscribe kan gitu ya, subscribe. Nah, tapi kalau di jurnal ini Bapak Ibu bisa mengambil atau mengambil referensinya dari jurnal-jurnal yang yang ada, terutama jurnal-jurnal yang sudah kita tulis. Nanti bisa klik di di Uniba, jurnal-jurnal Uniba yang mau ngambil matematika di situ juga ada, yang bahasa Indonesia juga ada, yang IPS juga ada. Jadi ini Bapak Ibu, jadi ini sebetulnya saya membangun jejaring yang sangat menguntungkan kedua pihak. Itu begitu. Begitu ya Mas Budi ya? Iya, terima kasih Bapak. Ya. Baik ya. Baik Bapak Ibu, saya akhiri dulu, sekian dulu. Selamat bekerja. Saya tidak bermaksud membuat Bapak Ibu stres, tidak ya. Tapi ini adalah untuk kemajuan kita bersama. Nah, jadi kita sebetulnya ingin happy tapi di kemudian hari. Jadi mimpinya akhir tahun 2020 Bapak Ibu secara serentak rombongan ini punya tulisan masing-masing. Kira-kira amin. Ya Bapak Ibu ya. Amin. Bapak saya titip saja mungkin nanti di kata pengantar. Ucapan terima kasih kepada saya. Terima kasih Pak. Pengantar. Oke Bapak Ibu ya. Termasuk para dosen-dosen saya yang bimbing Bapak Ibu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Saya kira itu Bapak Ibu ya, pertemuan kita pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Selamat menulis, selamat berjuang, jangan bosan-bosan, kita selalu komunikasi. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan, beserta tim saya walaupun tidak menunjukkan tidak menunjukkan mukanya, saya tentunya memonitor proses ini. Baik, terima kasih Mas Budi dan teman-teman semuanya. Kita semuanya ini warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Kasmudi beserta rekan yaitu Ibu Indah
Ya, walaupun beliau tidak menampakkan wajah beliau, tapi tetap memonitor kegiatan kita. Ya, terima kasih Ibu. Alhamdulillah, terima kasih Ibu menampakkan wajah beliau. Silakan kalau untuk menyapa peserta, silakan Bu, diberi kesempatan. Ya, sudah cukup. Oh, enggak. Ya, enggak. Ya, terima kasih Ibu.